Di balik tradisi tunjangan hari raya yang kita kenal saat ini, terdapat lembaran-lembaran sejarah yang penuh dengan perjuangan. Salah satunya adalah peran Partai Komunis Indonesia atau yang sering disebut PKI dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Bagaimana gerakan ini membentuk salah satu tradisi keuangan modern kita? Mari kita selami bersama. PKI sebagai salah satu partai politik di Indonesia memiliki peran signifikan dalam dinamika politik dan sosial hingga pertengahan abad ke-20 dengan basis dukungan yang kuat dari kalangan pekerja dan buruh. PKI berjuang untuk hak-hak sosial ekonomi yang lebih baik, termasuk upah yang layak dan kondisi kerja yang adil. Salah satu bentuk perjuangan yang paling nyata adalah tuntutan untuk pengakuan hak-hak buruh, termasuk konsep tunjangan hari raya atau THR. Meskipun konsep THR sendiri tidak secara langsung diciptakan oleh PKI, khususnya kelompok sentral organisasi buruh seluruh Indonesia. Sentral Buruh Organisasi Seluruh Indonesia atau disingkat menjadi SOBSI merupakan salah satu gerakan yang dikenal sayap kiri pada saat itu. Pada dasarnya, kelompok ini menggunakan teori Marxisme dalam setiap gerakannya, sehingga mereka sejalan dengan PKI yang mana para anggotanya memiliki ideologi yang tidak jauh berbeda. Menurut Djapar Suryo Menggolo selaku penulis buku politik perburuhan era demokrasi liberal 1950-an, kelompok SOBSI menuntut dan memperjuangkan kebijakan THR ini dengan sangat serius di dalam berbagai forum. Karena kebijakan THR ini dapat menolong kehidupan sehari-hari para buruh saat itu. Gerakan yang diprakarsai SOBSI ini menimbulkan tekanan yang kuat untuk pemerintah, sehingga pada tahun 1954 pemerintah mengeluarkan dua kebijakan. Satu, surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Perburuhan nomor 3676 atau 54 tentang hadiah lebaran yang harus diberikan kepada buruh oleh perusahaan-perusahaan. 2. PP nomor 27 tahun 1954 tentang Persekot Haji Raja. Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi PNS karena mereka mendapat pinjaman dari pemerintah untuk membeli bahan pokok sehari-hari. Dua kebijakan tersebut adalah langkah awal di mana terbentuknya kebijakan tentang THR pada hari ini. Hari ini, kebijakan tentang THR tersebut tertulis di dalam beberapa pasal. Salah satu tertulis dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Kebijakan ini membahas tentang pendapatan non upah yang wajib dibayar pihak perusahaan menjelang hari raya keagamaan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya. Dari kelompok SOBSI bersama dengan perjuangan serikat pekerja lainnya secara bertahap mendorong perubahan dalam kebijakan perburuhan di Indonesia. Meskipun jalan yang ditempuh penuh dengan tantangan dan konflik. Tekanan dari gerakan buruh membantu meletakkan dasar bagi sejumlah hak buruh yang kemudian diakui, termasuk THR. Hari ini, THR telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi Lebaran di Indonesia, simbol dari penghargaan terhadap kerja keras. Cerita di balik THR mengajarkan kita tentang pentingnya perjuangan hak-hak buruh dan bagaimana sejarah telah membentuk tradisi yang kita nikmati saat ini. Perjuangan hak buruh adalah bagian dari sejarah panjang yang terus berlanjut hingga hari ini. Melalui pemahaman tentang asal-usul dan makna di balik tradisi seperti THR, kita diajak untuk menghargai nilai kerja keras dan solidaritas. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like dan subscribe untuk lebih nyaman konten berwawasan. Sampai jumpa di video berikutnya. Yuk.